Hei, aku mau cerita, ini ya, kehidupan sebagai seorang lawyer seperti itu. Awal mulanya perjuangan bagaimana ya, tentu saja tidak mudah untuk melewatinya. Memilih profesi lawyer ini pada awalnya ya saya masih saat itu belum mantap ya di awal. Karena saya berpikir seorang lawyer itu banyak ya pandangan negatif dari masyarakat tentang kehidupan lawyer. Akhirnya saya memberanikan diri dan bertanya pada salah seorang ustadz ya, apakah berprofesi sebagai seorang pengacara itu memang sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama Islam terutama. Pada saat itu saya ditegur oleh ustadz itu dan bilang, dalam setiap kehidupan ya, artinya misalkan orang tadi itu memilih suatu pekerjaan ya atau suatu profesi pada dirinya dan dia itu punya kemampuan, punya ilmu untuk itu jalankan. Sebab di dunia ini ya itu juga dibutuhkan. Artinya seorang pengacara atau seorang lawyer yang di situ dia lebih memilih atau memang benar-benar menegakkan keadilan. Nah, di sini pada zaman dulu pun, pada zaman Rasulullah pun ya pada saat itu sudah dikenal adanya lawyer itu sendiri tuh sebenarnya sudah ada. Cuman bagaimana perannya ya pada diri kita kembali untuk mencoba menjadi seorang pengacara yang amanah. Nah, kita lanjut ya, prosesnya seperti apa. Diawali tentu saja dengan sekolah S1 hukum ya, S1 hukum yang bisa kita ambil ya di universitas-universitas negeri maupun swasta ya. Banyak sekarang itu yang memberikan suatu ini ilmu hukum ya untuk kita pelajari. Nah, di sini kita ambil ya setelah nanti lulus S1 hukum, silahkan Anda mencoba untuk magang boleh. Lalu di situ ikut PKPA ya, pendidikan itu profesi advokat. Ini bisa kita yang bisa dilakukan oleh beberapa ini OA ya, organisasi advokat yang biasanya kerjasama juga dengan universitas-universitas di Indonesia. Nah, kita bisa mengambil program itu untuk belajar bagaimana kita berprofesi sebagai advokat ya, kursus itu. Nanti kita diajari juga berbagai hukum acara yang ada di Indonesia, dari hukum acara perdata, pidana, kemudian juga itu ada perusahaan, banyak ya, ada hukum Islam yang kita pelajari, kemudian dalam hal ini juga ada apa? Hukum tata usaha negara seperti itu. Nah, setelah kita melewati itu nanti kita ada namanya UPA, ujian profesi advokat. Ujian profesi advokat ini kita lakukan setelah kita lulus dari PKPA tadi. Ujian profesi advokat itu kita ikuti selama ini ya 2 atau 1 hari ya di situnya. Nanti ada beberapa soal yang harus kita kerjakan. Kalau misalkan kita lulus UPA, maka kita bisa nanti layak untuk disumpah sebagai advokat. Tapi kalau misalnya tidak lolos dalam ujian profesi advokat, ya kita diminta untuk mengulang kembali untuk melakukan ujian advokat lagi. Nah, seperti itu. Ada beberapa rekan yang memang tidak hanya 1 kali mungkin untuk UPA ya, 2 kali atau seperti apa. Tapi yang jelas kalau Anda belajar insya Allah pasti akan bisa untuk melewatinya gitu. Kemudian dalam UPA itu sebenarnya yang paling terpenting ya yang kita pelajari itu apa? Pada saat kita UPA yang penting kita pelajari itu adalah dalam cara pembuatan surat kuasa dalam gugatan. Nah, dalam gugatannya juga. Karena apa? Karena di dalam soalnya itu 60% penilaian itu biasanya diambilkan dari kita membuat surat kuasa, kemudian bagaimana isi dari gugatannya. Diberikan contoh soal kasus seperti itu. Dari contoh kasus tadi itu seorang calon advokat tadi ya di dalam ujian upahnya tadi itu disuruh melihat atau memilah ini tuh masuk kasus PMH perbuatan melawan hukum atau kasus wan prestasi, biasanya seperti itu. Nanti kalau misalkan dia benar dalam menjawab ya masuknya wan prestasi atau PMH, kemudian dibuat gugatannya dari surat kuasa ke gugatan, itu merupakan poin tersendiri. Seperti saya katakan tadi, bahkan 60% penilaiannya itu sebagian besar dari soal tadi.
Lalu bagaimana untuk soal-soal pilihan ganda, yaitu ada nilainya tetapi paling besar adalah pada soal-soal yang tadi tertulis tadi. Kemudian kita lanjut. Setelah lulus UPA, apa yang dilakukan? Setelah lulus UPA tentu saja dari seorang calon advokat tadi itu dia mendaftarkan untuk mengikuti sumpah advokat sesuai dengan KTP-nya ya. Kalau misalkan KTP-nya itu Jawa Timur ya di Pengadilan Tinggi Surabaya seperti itu. Kalau di Jawa Tengah ya di Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang. Nah, di sini kan kita lihat ya berapa OA saja yang melakukan sumpah advokat. Tentunya tidak lain ya, kita sebagai advokat itu juga harus update diri di dalam arti ilmu-ilmu advokat itu kan tidak stuck di situ. Artinya setiap tahun mungkin ada SEMA ataupun undang-undang ataupun peraturan-peraturan baru yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui. Dan di sini kita nggak boleh stuck di situ, artinya wawasan juga harus diperkaya seperti itu. Untuk menjadi seorang lawyer yang sukses tentu saja itu dari diri kita sendiri. Tapi yang terpenting saya berpesan kepada teman-teman, pada saat kita bekerja jangan kita upayakan ada pada uangnya, tetapi yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan kasusnya. Karena pada dasarnya apa? Kasus itu kalau mampu kita selesaikan dengan baik akan membuat kepuasan dari klien kita. Dan ingat, sebenarnya kalau seorang advokat itu ya, musuh terdekatnya itu bukan orang lain, bukan lawannya. Musuh terdekatnya itu ada pada kliennya ya. Karena klien itu ya bisa juga memberikan suatu penekanan terhadap si lawyer itu sendiri di dalam bekerja. Dan ingat ya, misalkan pada saat kita melihat ya klien kita itu misalnya sedikit mendikte atau bagaimana, kita juga sebagai seorang advokat harus memiliki ketegasan dalam hal ini sehingga kita bekerja itu memang bukan karena suatu penekanan. Itu yang terpenting. Kemudian saya lanjutkan ya, pada saat kita sudah disumpah menjadi advokat tentu saja ya kita sudah masuk sebagai jajaran penegak hukum lainnya seperti halnya seorang hakim, seorang jaksa maupun pihak kepolisian. Nah, di sini kita masuk sebagai penegak hukum juga. Dan perlu diingat di antara profesi yang lain, advokat itu merupakan ini ya, officium Nobel ya, punya gelar seperti itu, artinya profesi yang mulia sebagaimana juga seorang dokter. Karena apa? Karena jasa dari advokat itu sendiri itu dibutuhkan oleh masyarakat kita, terutama yang ini ya mendapatkan masalah hukum dan ingin mendapatkan keadilan di muka hukum. Dan bagi masyarakat yang menilai seorang lawyer itu dia ini ya membela karena dibayar atau bisa menganggap membebaskan seseorang karena dibayar, itu salah. Karena apa? Lawyer itu di dalam membela kliennya, dia bukan berarti menghilangkan hukuman dari si klien kalau kita bicara dalam tindakan pidana, bukan ya. Tetapi di sini paling tidak itu bisa menekan atau meringankan hukuman yang didapat oleh si kliennya tadi. Karena sama saja bahwa klien itu ataupun orang yang berperkara tadi itu dia memang punya hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah, tentu saja tugas kita untuk membela hak-hak mereka sebagaimana manusia yang hidup di dalam negara Indonesia ini. Tentu saja undang-undang melindunginya seperti itu. Jadi kalau misalkan mengatakan karena ini uangnya, bukan seperti itu. Kalau yang jelas saya berharap semoga semua lawyer bisa menegakkan keadilan, artinya kita tidak melihat siapa dalam hal ini, tetapi lihatlah nilai keadilan itu ada pada diri seorang lawyer itu sendiri ya. Karena seperti semboyannya pun ya menegakkan keadilan seperti itu. Terima kasih yang sudah bergabung. Nah, semoga dari sedikit tadi bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang ingin bergabung pada dunia advokasi.